Air minum adalah kebutuhan utama bagi kehidupan manusia. Tetapi, apakah seluruh masyarakat Indonesia sudah mendapatkan akses terhadap air minum? Ternyata tidak. Terutama di wilayah perdesaan, masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Saat ini, hanya 6,6% masyarakat perdesaan yang bisa menikmati pelayanan air perpipaan. Selebihnya, 2,8 juta rumah tangga di perdesaan belum bisa menikmatinya. Masih banyak daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber air sehingga harus mengambil air yang cukup jauh dari tempatnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibentuklah SPAMS di desa-desa yang belum terjangkau PDAM. Apa itu SPAMS? SPAMS adalah sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang dikelola oleh masyarakat, biasa disebut dengan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi atau BP SPAMS. Tujuannya adalah memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat agar bisa mendapatkan air minum. SPAM dibentuk oleh anggota masyarakat setempat. Mereka akan bertanggung jawab atas manajemen pemenuhan kebutuhan air minum, baik pada saat pembangunan sarana maupun dalam mengoperasikan sarana untuk mendistribusikan air kepada rumah tangga. Infrastruktur yang akan dibangun antara lain berupa sumur, reservoir serta pipa transmisi, juga sambungan rumah atau SR. Ada 3 bidang kompetensi yang perlu diperhatikan dalam mengelola SPAMS, yakni kompetensi dalam aspek kelembagaan, aspek teknis, dan juga aspek keuangan. Kompetensi kelembagaan menjadi penting karena akan memperjelas jati diri akan tugas dan kewenangan lembaga dan menyepakati aturan main kelembagaan. Struktur kepengurusan lembaga seperti BP SPAMS tidaklah rumit dan mudah dimengerti oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam aspek teknis, kelembagaan dapat mempermudah BP SPAMS untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah berupa bimbingan teknis, konsultasi terkait pengelolaan dan kewirausahaan, hingga bantuan operasional. Sedangkan dalam aspek keuangan, kelembagaan BP SPAMS dapat membuka peluang kerjasama dengan lembaga lain dalam mendukung aspek pembiayaan. Ada 3 cara yang bisa menjadi pilihan untuk pembiayaan BP SPAMS. Yang pertama adalah bantuan dari pemerintah pusat. Yang kedua, bantuan dari pemerintah daerah. Yang ketiga, adalah opsi project financing atau disebutkan juga dengan pembiayaan proyek, yakni pinjaman modal dengan risiko minimal melalui kemitraan dengan lembaga keuangan mikro atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Opsi pembiayaan proyek juga memungkinkan BP SPAMS untuk mendapatkan pinjaman melalui dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Sudah banyak BP SPAMS yang berhasil memenuhi kebutuhan air masyarakat perdesaan di seluruh Indonesia, namun baru sedikit yang dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, terdapat 21 SPAMS yang mengembangkan layanan melalui pembiayaan komersil yang diberikan oleh 7 BPR di Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulung Agung. Apa saja yang membuat BP SPAMS berhasil untuk meraih pembiayaan komersil? Lalu, bagaimana caranya agar BP SPAMS dapat meraih pembiayaan proyek? Ada 2 aspek yang menjadi perhatian pemberi pinjaman ketika akan membiayai suatu proyek. Yang pertama adalah legalitas, dan yang kedua adalah risiko usaha. Banyak bank yang berminat untuk meminjamkan modal kepada BP SPAMS, namun bank-bank tersebut mengharapkan BP SPAMS memiliki legalitas yang jelas serta dapat mengelola risiko usaha yang dihadapinya. Dengan memperhitungkan besaran investasi, hasil yang diperoleh, risiko usaha, dan cara-cara alternatif untuk melunasi pinjaman, pembiayaan proyek akan mempermudah BP SPAMS mengakses pinjaman komersil. Ada 5 tahap yang perlu dilakukan agar BP SPAMS dapat meraih pembiayaan proyek. Tahap pertama adalah mengidentifikasi cakupan proyek, anggaran, serta kebutuhan dana. Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan rencana investasi, memperkirakan kebutuhan anggaran, sumber dana untuk memenuhi anggaran tersebut,
pinjaman yang dibutuhkan, tingkat pengembalian, serta menganalisa risiko terhadap rencana investasi yang telah disusun. Tahap kedua adalah persiapan pembiayaan. Pada tahap ini, akan dipastikan bahwa organisasi mendapatkan legalitas dan memenuhi seluruh kriteria peminjaman modal. Tahap ketiga adalah mengisi formulir dan menyiapkan seluruh persyaratan berupa fotokopi identitas kelembagaan BP Spams, daftar pelanggan Spams, proposal rencana investasi, laporan konsultasi dengan manajemen dan konsumen terkait komitmen pengembalian, serta dokumentasi kepemilikan sumber air. Setelah itu, lembaga keuangan akan melakukan proses review terhadap aplikasi yang diajukan. Tahap keempat, BP Spams harus benar-benar memahami struktur pinjaman yang diberikan, antara lain terkait dengan bunga, jadwal pembayaran, serta tenggang waktu yang diberikan. Tahap kelima, BP Spams harus memastikan bahwa mereka telah memiliki sistem yang kokoh untuk mengelola keuangan dan meningkatkan pemasukan, serta mengatur pengembalian pinjaman. Begitu banyak manfaat yang diberikan BP Spams bagi masyarakat di sekitarnya. Semakin banyak pula bank yang menawarkan pinjaman untuk mendanai pengembangan layanan Spams. Mari kita bersama-sama mendukung pembiayaan proyek BP Spams agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat, baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi.